Selamat pagi semua. Suara saya sama slide-nya terdengar dan terlihat. Aman, Kak. Oke, waktunya sudah 18, kita mulai saja. Jadi pertemuan kali ini seperti biasa akan ada diskusi mengenai materi yang sudah disampaikan hari Rabu. Jadi peraturan ini seperti biasa ya, saya akan melemparkan pertanyaan lalu kalian diminta untuk menjawab, dan sebelum menjawab akan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan ditunjuk oleh Kak Reza siapa yang boleh menjawab setelah raise hand. Kalau tidak, nanti akan ditunjuk oleh Kak Reza siapa yang akan. Lalu dilarang memotong pembicaraan ya seperti itu. Jadi pertanyaan atau sanggahan tidak terbatas dari moderator. Jadi silakan jika ingin menambah pendapat gitu ya boleh. Lalu kemudian peserta ini peserta dipersilakan setelah berbicara setelah moderator mempersilakan, dan juga tiap sesi maksimal 10 menit. Baik, kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya hari ini terkait kitin dan kitosan ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama adalah jika Anda diminta untuk membuat plastik melalui metode solution casting, nah menurut Anda manakah yang lebih mudah diproses, kitin atau kitosan? Boleh, ada yang ingin menjawab? Theodorus Melvin. Ya, Melvin. Oh ya, oke. Silakan. Kalau menurut saya lebih mudah dibuat melalui metode solution casting itu kitosan, karena kitosan itu memiliki kelarutan dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kitin. Sama kitosan juga larut di dalam pelarut asam, sedangkan kalau kitin itu lebih pelarutnya lebih berbahaya dan karsinogenik. Jadi lebih mudah diproses melalui kitosan. Oke, terima kasih Melvin. Ada yang ingin berpendapat lain? Tadi Davin sempat raise hand, masih mau jawab? Davin ya tadi ya? Boleh, Davin. Ya. Enggak, Kak. Soalnya jawabannya sama persis kayak Melvin. Oke. Tadi mungkin sudah dibilang menurut Melvin stabilitas yang baik itu kitosan. Nah, gimana tuh? Ada yang ingin berpendapat? Apa hubungannya dengan lebih mudah diproses atau tidak? Seperti itu. Ada yang ingin berpendapat? Silakan untuk present. Mungkin Kak Reza boleh ditunjuk, Kak. Oke, sebentar. Johannes Marbun. Silakan. Johannes Marbun. Ada? Ada, Kak. Silakan. Tadi apa, Kak? Oke. Bagaimana pendapat kamu terkait pertanyaan ini, Johannes Marbun? Aku tadi berpikir kalau kitosan itu bisa diproses dari ini, lebih bagus diproses dari ini sih, Kak, metode solution casting, karena yang tadi yang kata si Melvin juga kitosan itu bisa mudah diproses dan larut gitu, Kak, dengan pelarut.
Oke. Oke, tadi di mention masih belum terjawab ya, di mention mengenai stabilitas yang baik pada ketosan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa atau apa pengaruhnya atau apa maksudnya stabilitas yang baik atau pada ketosan, terus apa pengaruhnya ke proses solution casting dalam pembuatan plastiknya ini? Coba. Ada yang ingin berpendapat? Fatah Ahsani silahkan. Halo, kedengaran suara saya, Pak? Terdengar, silakan. Terkait stabilitas ya, tadi menurut saya, jadi maksudnya tuh kitin lebih sulit dilarutkan dibandingkan kitosan ya, karena dari ikatan hidrogennya. Kalau ikatan hidrogen yang dibentuk kitin tuh kemungkinan yang dibentuk bisa lebih banyak, karena dari ikatan hidrogen kan salah satunya O dan H ya. Jadi di ujung-ujungnya saling berikatan sekunder itu jadi lebih banyak. Lalu struktur yang pada kitosan, struktur amin pada kitosan NH2 ketika misalkan dimasukkan ke asam asetat kan jadi NH3+, jadi ionik. Nah, itu kalau jadi ionik memungkinkan terjadi disosiasi sehingga kitosan mudah larut, sehingga kayak kitosan tuh lebih mudah diproses. Menurut saya sih gitu, Pak. Oke, terima kasih Fatah. Oke, jadi stabilitas di sini mana yang lebih baik nih? Apakah stabilitas yang tidak lebih stabil yang lebih baik atau yang lebih stabil? Mungkin kembali ke Melvin ya. Boleh Melvin coba tadi maksudnya gimana ya Melvin? Iya, maksudnya boleh diulang. Boleh. Tadi kan kamu menyebut stabilitas maksudnya, ketosa lebih baik gitu. Oh iya, stabilitas kitosan di dalam pelarut itu lebih baik karena ini Kak, jadi di dalam perbedaan kitin dan kitosan kan yang satu amina, yang satunya amida. Nah, amina pada kitosan ini menurut saya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut asam. Jadinya dia lebih stabil di dalam larutan. Oke, baik. Terima kasih Melvin dan teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi terkait pertanyaan ini? Atau ada yang ingin berpendapat kitin lebih baik gitu, lebih mudah diproses daripada kitosan? Dilihat dari selain pemrosesannya, pelarutannya. Mungkin ada yang ingin berpendapat seperti itu? Silakan. Oke. Bagaimana? Bu Maya silakan. Oke, Bu Maya silakan. Oh ya, terima kasih Kak Reza, Kak Nofan. Jadi ini nyambung dengan jawaban yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan antara kitin dengan kitosan. Nah, tadi betul yang disampaikan bahwa kalau kita kitin itu sebetulnya ada ikatan double bond ya di situ ONH-CH3 gitu kan. Nah, ketika sudah dirubah dari kitin jadi kitosan dan dia sudah berubah menjadi NH2, nah di sini tuh sifat kelarutan dan stabilitas kitosan ini akan jadi lebih baik. Jadi lebih mudah seperti tadi yang disampaikan oleh yang sebelumnya, di mana ikatan hidrogennya menjadi lebih banyak ya, jadi lebih pendek. Nah, kemudian ketika si kitosan ini juga kenapa dia bisa menjadi
mudah larut dalam larut asam asetat ya di sini. Nah, karena pada saat proses di mana di sini gugus NH3, asam asetat kan CH3CO- ya. Nah, di sini tuh si NH3 akan berikatan ionik, berikatan ionik dengan asam asetatnya. Sehingga di situ ketika kita melarutkan si kitosan menjadi lebih mudah larut dibandingkan kalau si kita dari kitinnya. Gitu mungkin Kak dari saya yang bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Oke, satu lagi mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi di sini tadi sudah di-mention oleh Fata ya, kalau nggak salah. Jadi, hint-nya adalah jumlah ikatan yang terbentuk. Nah, kemarin kan pada hari Rabu sudah belajar mengenai struktur kitin dan kitosan, terus bagaimana ikatan antar dalam satu rantai, kemudian dalam rantai yang berbeda itu ikatan yang terbentuknya seperti apa dan jumlahnya seperti apa. Nah, kemarin sudah diketahui bahwa kalau jumlah ikatan yang terbentuk pada kitin itu lebih banyak ya. Jadi tidak sebanyak maksudnya di kitosan itu jumlah ikatannya tidak sebanyak di kitin, maka eh, apa ya? Pengaruh itu mempengaruhi terhadap bagaimana interaksi antara rantai-rantai kitin atau kitosan dengan si pelarutnya tadi. Nah, jadi jumlah ikatan pada kitosan yang tidak sebanyak pada kitin itu membuat pelarut itu lebih mudah menyelinap masuk ya, dan maka dari itu si kitosan itu lebih mudah dilarutkan. Nah, dari segi pemrosesan yang lain sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Melvin kalau di kitosan itu bisa jadi lebih mudah untuk diproses karena pelarutnya itu lebih aman dan juga lebih terjangkau daripada pelarut dari kitin ya, seperti itu. Tapi mungkin ada satu hal yang menjadi pengganjal pernyataan kalau misalnya si kitosan itu lebih mudah diproses karena kita tahu kok untuk mendapatkan si kitosan sendiri itu ada satu proses tambahan daripada mendapatkan kitin. Jadi kan kitosan itu didapatkan dari proses deasetilasi dari kitin ya. Nah, itu proses tambahan itu bisa jadi juga memakan waktu tambahan, biaya tambahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk topik pertama ini? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, jika kitin dan kitosan masing-masing dibuat menjadi suatu bioplastik, menurut Anda manakah yang akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ini sekarang dikaitkan dengan sifat mekanik ya, tadi sifat mampu prosesnya. Mas Sukri, silakan. Oh iya baik Kak, terima kasih. Jadi menurut saya yang lebih mempunyai kekuatan yang lebih itu kitin Kak. Karena tadi udah dibahas juga ya mengenai tentang jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk pada kitin itu memang lebih banyak dibandingkan kitosan. Mungkin ya mungkin dari segi ini sih Kak, jumlah ikatan hidrogennya lebih banyak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Sukri. Yang lain ada yang ingin berpendapat?
Ditunjuk aja ya, coba satu. Oliver Karamadina, Iya, boleh. silakan. Coba Oliver Karamadina. Oliver K ada? Oliver Karamadina. Halo? Apa nggak ada? Nggak ada. Ada sih, cuma nggak ada respon. Oke, diganti ya. Salsabila Ansari Putri. Ada? Salsabila Ansari Putri. Silakan. Kakak. Aku belum kepikiran lagi sih, Kak, jawabannya. Menurut kamu gimana, Salsabila? Halo? Salsabila? Oke. Ini ditunjuk lagi satu orang, Kak. Oke. Oktarina Cahyaning Tias. Halo, Kak, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Gimana? Saya masih sependapat sama Sukri sih, Kak. Untuk dibuat bioplastik yang lebih kuat itu kitin seperti yang dibahas sebelumnya karena ikatan hidrogennya juga lebih banyak yang terbentuk di kitin. Oke. Mungkin boleh di... Ini ya, oh ya, gimana? Melvin kayak present. Mungkin sama Melvin kalau mau lagi. Silahkan. Oke, boleh. Melvin. Oh iya, mau menambahkan jawaban Sukri sama Okta aja sih. Jadi kalau menurut saya juga sama dengan pendapat dengan jawaban mereka, kayak yang lebih kuat itu kitin. Karena kitin itu kan memiliki struktur amida. Nah, struktur amidanya ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen di sebelahnya. Jadi struktur amidanya itu membuat jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk itu lebih banyak di antara molekul kitin sehingga strukturnya lebih kristalin dibandingkan kitosan. Gitu sih. Oke, terima kasih Melvin. Tadi sudah disebutkan ya dari jawaban Sukri berarti dari jumlah ikatan hidrogen lalu disambungkan dengan struktur yang lebih kristalin. Nah, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Bagaimana reaksi si rantainya ketika merespon beban mekanik sehingga kekuatannya itu lebih tinggi gitu untuk kitin kira-kira? Silakan, apa ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin ditunjuk aja Kak Reza. Oke. Hilmi Nur Hidayat. Iya, halo Kak. Iya, Hilmi. Gimana? Tadi bisa diulang nggak pertanyaan yang terakhir tadi apa Kak? Tadi kan sudah disebutkan jumlah ikatan hidrogennya berpengaruh ya, berarti ke sifat mekanik. Nah, tadi juga disebutkan strukturnya menjadi seperti apa ketika ikatan hidrogennya lebih banyak. Nah, mungkin bisa ditambahkan bagaimana ketika responnya dari si rantai kitin dan kitosan itu ketika diberi beban mekanik seperti itu, Hilmi. Mungkin karena ikatannya banyak, jadi ketika intinya ketika meregang itu kan karena ikatannya banyak, jadi yang nahannya banyak gitu Pak. Jadi itu sih kurang kebayang juga ya, intinya karena ikatannya banyak, jadi ketika diberi beban tuh ya banyak ikatan yang nahan bebannya gitu, jadi ya lebih kuat gitu.
Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin berpendapat dikaitkan dengan tadi ya disebutkan gugus asetilnya itu sendiri ketika dia menyusun diri. Nah, itu tuh akan jadi seperti apa gitu, dan responnya nanti ketika diberi beban mekanik itu menjadi seperti apa gitu antara si gugus asetilnya itu sendiri. Boleh. Bu Maya, silakan. Boleh, Bu Maya. Oh ya, tadi saya hanya menambahkan ini sebetulnya, tapi mudah-mudahan bisa ngejawab. Nah, jadi kalau saya perhatikan juga kenapa kitin gitu ya bisa lebih kuat selain tadi dia mempunyai ikatan hidrogen yang lebih banyak ya. Dia juga ada ini si kitin itu bentuknya itu ada alfa kitin, ada beta kitin dan gamma kitin. Nah, di mana dari masing-masing alfa, beta dan gamma ini mempunyai berhubungan dengan ikatan hidrogennya. Contoh saja ya, yang alfa kitin. Nah, alfa kitin di mana strukturnya dia yang selang-seling ya, di mana dia itu strukturnya yang kristalin, strukturnya dia yang kristalin. Nah, di situ dia akan menjadikan strukturnya jadi lebih rapat gitu, sehingga kalau misalnya ini diberikan ditarik, diberikan strength gitu ya, nah sehingga dia mampu untuk tidak mudah terdeformasi. Nah, kemudian tadi dihubungkan dengan gugus ya A aminanya. Nah, di sini kalau dilihat kembali di struktur dari kitin dan kitosan sendiri, di mana tadi kalau misalnya di kitin itu kan dia saling berdekatan ya, dia saling berdekatan antara NH-nya. Sebentar saya lihat dulu ininya strukturnya. Nah, di situ tuh karena dia semakin berdekatan sehingga ketika dia ada beban itu dia akan saling menguatkan dan sehingga sulit untuk kekuatannya akan jadi lebih sulit gitu untuk diputuskan. Mungkin itu saja Kak Reza. Kenapa? Oke, baik. Terima kasih Bu Maya sudah menambahkan. Mungkin ada pendapat lain yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada Joshua Madeo. Oke. Joshua boleh. Oke, makasih Kak. Mungkin nambahin aja, jadi memang yang kitin itu ikatan hidrogennya lebih banyak, jadi dia bisa mendistribusikan beban mekanik yang diberikan kepada setiap rantai lebih baik. Kalau yang kitosan itu ikatan antar-rantainya kan lebih sedikit, jadi bisa lebih mudah untuk selip gitu jika diberi beban mekanik, makanya lebih kuat yang kitin. Itu mungkin Kak. Oke. Mendistribusikan beban ikatan hidrogen. Oke, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat atau menanggapi jawaban dari Joshua tadi? Oke, jika tidak ada mungkin kita bahas bareng-bareng ya. Ini masih sama, jadi kata kuncinya adalah jumlah ikatan yang terbentuk. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman semua ya. Nah, jadi ini gambarnya terlihat ya, yang atas itu adalah kitin, yang bawah itu adalah kitosan. Jadi di sini terlihat juga jumlah ikatan terbentuk kalau misalnya di kitin itu lebih banyak daripada di kitosan. Yang di kitosan tidak ada gambarnya. Jadi di kitosan tuh bisa berikatan dengan OH yang di sini, kemudian dengan NH-nya, dan saya rasa di kuliah kemarin itu ada gambarnya ya. Nah, sementara di kitin itu
di satu rantai yang sama juga ada ikatan hidrogen yang terbentuk antar monomernya seperti itu, dan antar rantainya juga sudah dilihatkan bentuk jumlah ikatannya, sehingga ada ikatan alfa kitin, beta kitin, dan gamma kitin. Nah, di jumlah ikatan terbentuk ini itu akan mempengaruhi sifat mekanik ya, sifat mekanik dari kitin dan kitosan. Nah, yang mana di kitin itu memiliki peluang membentuk ikatan hidrogen yang lebih banyak daripada kitosan, sehingga kekuatan dari kitin itu lebih tinggi daripada kitosan. Nah, kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat ya di sini, kalau misalnya di kitin itu ada gugus asetilnya. Nah, gugus asetil ini akan berpeluang atau jadi tangannya si kitin itu lebih panjang untuk membentuk ikatan. Nah, jadi kitin ini, si OH ini akan lebih mudah untuk berikatan atau menjangkau gugus atau bagian dari rantai si kitin yang lain untuk membentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau misalnya di bawahnya di sini ada rantai lagi, akan mudah membentuk ikatan hidrogen dengan karena ada gugus si asetilnya ini. Nah, sementara kan dilihat dari si kitosan ini, dia lebih pendek ya, dilihat dari si NH2-nya. Dia lebih pendek, tidak ada perpanjangan tangan akibat adanya gugus asetil. Seperti itu. Makanya dia akan lebih susah untuk membentuk gugus atau ikatan hidrogen. Nah, maka dari itu, adanya gugus asetil pada kitin itu akan mempermudah pembentukan ikatan hidrogen, maka ikatan hidrogennya akan berpeluang lebih banyak, maka akan berpengaruh pada sifat mekanik yang mana salah satunya adalah kekuatannya yang lebih tinggi. Seperti itu. Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dari Kak Reza ada yang ingin ditambahkan, Kak? Dari saya cukup, Kak Novan. Udah Oke. cukup menjelaskan tadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman yang lain? Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada, oke, jadi diskusinya sudah dicukupkan ya teman-teman. Untuk hari ini berarti pertemuannya juga sudah selesai. Nanti akan bertemu lagi hari Rabu, dan mungkin di minggu depan akan ada tugas kelompok ya mungkin Kak Reza. Nanti akan disampaikan detailnya minggu depan. Oke, jika tidak ada, sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih Kak. Pagi Kak. Pagi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.